Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'it tabi'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Lakal hamdu rabbana mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jemaah Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh, kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam pembahasan dampak-dampak buruk maksiat yang beliau berikan poin-poinnya. Sebenarnya pembahasan sebelumnya juga masalah dampak-dampak buruk dan maksiat, namun lebih beliau menyadur atau beliau iktibas dari ayat dan dari hadis-hadis Nabi dan asar-asar dari para ulama terdahulu. Nah, sekarang beliau kan poin 1, poin 2, poin 3 tentang dampak buruk dosa dan maksiat. Yang terakhir kita sampai nomor berapa kemarin, Pak? Nomor 2, Pak, ya. Nomor 3, beliau mengatakan maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Yang pertama kemarin, Pak, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Kemudian yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rezeki. Nah, sementara yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Hati menjadi gersang, hati merasa hampa dan kosong. Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dan Allah sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kelezatan apapun yang dia peroleh dari maksiatnya itu. Seenak apapun dia melakukan maksiat, selezat apapun perasaan dan kenikmatan yang rasanya dia dapatkan di saat melakukan maksiat, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa hampa, rasa kosong yang ada di hatinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul padanya, namun kalau hatinya hampa, maka tidak ada gunanya kelezatan tersebut. Apa gunanya seseorang merasakan kelezatan dalam bermaksiat, namun ujung dari kelezatannya itu membawanya kepada azab dan siksaan. Hal ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya masih hidup. Orang yang hatinya masih hidup, maka dia akan merasakan setelah melakukan maksiat, hatinya kosong, hampa, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya secuil kelezatan yang dia dapatkan dari bermaksiat dengan kehampaan dan kekosongan hati tadi. Namun kalau hati orang sudah mati, Pak, maka dia merasakan sebaliknya. Kalau hatinya sudah mati, maka dia tidak akan merasakan sakit dan kehampaan itu. Disebutkan di dalam syair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Luka itu tidak akan menyakiti orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati walaupun ditusuk
atau dilukai tubuhnya, maka dia tidak akan merasakan sakit. Begitu juga ibaratnya pelaku maksiat yang hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati, sudah gelap, sudah berkarat. Maka di saat melakukan maksiat dia tidak merasakan kehampaan, kekosongan dan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Adapun yang mengadu kepada sebagian orang arif tentang kehampaan yang dirasakannya dalam jiwa, lalu hal itu ditanggapi dengan syair berikut: idza kunta qad arhashatka dzunubu fada'ha idza syi'ta fasta'nisi. Apabila engkau telah merasa hampa karena dosa, maka tinggalkanlah ia jika engkau mau, dan raihlah kebahagiaan. Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati kita dibandingkan dengan kehampaan, kekosongan, kejauhan dari Sang Khalik yang disebabkan oleh dosa di atas dosa. Nah, sekali lagi ini dirasakan oleh orang-orang yang hatinya hidup. Maka seorang yang hatinya hidup ketika jatuh kepada perbuatan maksiat menyesal, karena dia merasakan hatinya tergores, luka. Namun orang yang hatinya sudah mati tidak akan merasakan luka tersebut, tidak akan merasakan sakit. Maka hendaklah kita berusaha menjaga hati, jangan ditumpuk maksiat. Jangan ditumpuk maksiat. Jatuh ke dalam satu maksiat, maka segera bersihkan dia dengan istighfar, bersihkan dia dengan taubat, bersihkan dia dengan sedekah, bersihkan dia dengan sholat 2 rakaat. Iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Nabi kita bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Setiap kali kita terjatuh dalam keburukan, maka iringi dengan kebaikan. Ima dengan banyak-banyak berzikir, ima nanti dengan memperbanyak salat malam. Di siang hari kita berdosa kepada Allah, maka kita katakan nanti saya salat malam dari jam 3 sampai subuh, dari jam 2 sampai subuh. Atau kita iringi dengan sedekah kalau seandainya kita memiliki harta yang berlebih. Kita iringi dengan sedekah, kita iringi dengan baca Al-Quran. Saya rasanya tadi menyakiti hati saudara saya yang lain, saya sudah minta maaf, namun saya pun akan mengiringinya dengan membaca Al-Quran hari ini 1 juz. Iringi keburukan dengan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita melakukan itu, maka hati kita insya Allah Ta'ala akan terjaga dan akan senantiasa hidup. Beda dengan orang yang jatuh kepada maksiat, bahkan sudah menumpuk maksiat dia lakukan, dia santai aja Pak, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan itu terjadi pada banyak orang, kita lihat kan begitu Pak. Ada yang sudah membunuh berkali-kali, masuk keluar penjara berkali-kali, dibunuh lagi. Kemarin anak kelas berapa Pak? Kelas 6 atau kelas berapa ya? Ada juga yang dibunuh oleh tetangganya ternyata sudah keluar masuk penjara. Dan dia santai untuk membunuh. Dan juga seharusnya bagi aparat negara dijadikan ini sebagai bahan evaluasi tentang hukum yang diterapkan atau pengambilan kebijaksanaan dalam menghukum orang yang melakukan perbuatan jahat itu. Dan tentu tidak ada
hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Jalla Jalaluh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang keempat di antara pengaruh buruk maksiat adalah dia mengakibatkan pelakunya terasa asing di antara orang-orang baik. Ini ibaratnya dia terpenjara. Dia nggak bisa langsung melebur dengan orang-orang baik, karena dia terkurung oleh dosanya. Merasa terasing dari orang lain pasti dialami oleh pelaku maksiat, terutama terhadap orang-orang baik, orang-orang soleh di antara mereka. Jika keterasingan itu menguat, dia pun makin jauh dari mereka. Makin banyak dosanya, makin terasa terasing, makin gak pede berteman dengan orang-orang soleh, maka dia akan semakin jauh dari orang-orang soleh. Akibatnya, orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang-orang soleh tersebut. Pelaku maksiat ini semakin dekat dengan hizbus syaitan, golongan syaitan, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari hizbur rahman, itu golongan Allah. Semakin banyak maksiatnya, maka akan semakin menjauh dari hizbullah, dari hizbur rahman, dan akan semakin dekat dengan hizbus syaitan, tentara syaitan, golongan syaitan. Rasa terasing ini akan bertambah kuat, bahkan semakin merajalela, sampai-sampai mempengaruhi hubungannya dengan istri, dengan anak, dengan kerabat, bahkan terhadap jiwanya sendiri, hingga kamu melihatnya merasa asing meskipun terhadap dirinya sendiri. Sebagian salaf berkata, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu aku rasakan bahwa maksiat itu mempengaruhi tingkah laku istriku dan bahkan hewan tungganganku. Berpengaruh. Dosa yang dilakukan oleh seorang laki-laki berpengaruh. Dia lihat pengaruhnya ternyata sampai kepada tingkah laku istrinya, bahkan tunggangannya juga. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Circle kita siapa? Kenapa saya tidak bisa berteman dengan orang-orang baik? Saya terasing dari orang-orang soleh. Jangan-jangan kita dipenjarakan oleh dosa-dosa kita. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berikutnya, karena banyak ini dituliskan oleh Syekh atau oleh Imam Ibnul Qayyim, ada sebanyak berapa kemarin Pak? 51 Pak ya. Ini kita baru nomor 5. Nomor 5, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Allah persulit urusannya. Tidaklah pelaku maksiat melakukan suatu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Demikianlah faktanya. Sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya dimudahkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mengabaikan takwa, niscaya urusannya akan dipersulit. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan perkara-perkara yang dia emban, yang dia hadapi. Baik itu mungkin dengan istrinya, anaknya, di sekolah anak-anaknya, di tempat kerjanya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan tetangga, dengan aparat pemerintahan.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Dan begitu juga sebaliknya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, yang tidak bertakwa kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan persulit urusannya. Allah akan persulit urusannya. Alangkah mengherankannya bagaimana mungkin seorang hamba menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup serta jalan-jalannya menjadi sulit, namun dia tidak mengetahui dari mana asalnya. Nah, ini kan mengherankan, Pak. Dia tidak mengetahui kenapa pintu-pintu kebaikan ditutup dari dia atau untuknya. Kenapa jalan-jalan yang baik itu sulit untuk dia lewati? Dari mana asal sebab penyebabnya itu? Asal muasal sebabnya dari mana? Nah, ternyata karena maksiat. Maksiat, tidak bertakwa kepada Allah, membuat urusan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, kaum muslimin rahimakumullah, maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya. Pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya sebagaimana merasakan gelapnya malam jika telah larut. Kegelapan karena maksiat ini bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Ketaatan adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Jika kegelapan menguat, maka kebingungan juga bertambah, sehingga pelakunya terjatuh dalam berbagai bid'ah dan perkara yang membinasakan, sementara dia tidak menyadarinya. Keadaannya seperti orang buta yang berjalan keluar sendirian pada malam yang gelap gulita. Bayangkan, Pak, sudahlah buta, dia keluar di malam gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, nggak ada rembulan. Kegelapan maksiat akan menguat hingga terlihat di mata, lalu menguat lagi sampai menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam hingga setiap orang mampu melihatnya. Dan sebelumnya kita juga telah disuguhkan oleh Imam Ibnul Qayyim hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya apabila seorang manusia berbuat maksiat, maka digoreskan bintik hitam di dalam kalbunya. Maka hati dulu yang gelap. Apabila kalbunya telah gelap, maka matanya akan ikut gelap. Maka hitamlah pandangan itu semuanya, gelap pandangan semuanya. Makanya beliau ibaratkan seperti orang buta yang keluar dari rumahnya, berjalan di tengah kegelapan yang tidak ada lampu, nggak ada cahaya, nggak ada rembulan. Ditambah lagi kondisinya yang buta. Maka kegelapan hati itu menjalar kepada kegelapan mata, lalu menguat sampai menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam, hingga setiap orang mampu melihatnya. Wal'iyadzubillah. Setiap orang mampu melihatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan mempunyai sinar di wajah, cahaya di dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, serta cinta di hati para makhluk. Nah, kebaikan, ketaatan yang dilakukan kepada Allah itu dia akan melahirkan sinar di wajah, kemudian cahaya di dalam hati, kelapangan rezeki, kekuatan pada tubuh, serta cinta di hati-hati makhluk yang lain. Makhluk yang lain mencintai, senang dengannya. Dan sebaliknya, keburukan memiliki tanda hitam di wajah, kegelapan dalam hati, kelemahan di tubuh, kekurangan dalam rezeki,
serta kebencian di hati para makhluk. Benci orang sudah melihat sosoknya, Pak, karena dia berbuat maksiat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini juga dampak yang kita khawatirkan. Maksiat menyebabkan kegelapan dalam hati sampai ke mata, bahkan sampai ke wajah. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Yang ketujuh, kata Syekh di sini, maksiat melemahkan hati dan badan. Yang tadi menggelapkan, yang di sini melemahkan. Maksiat membuat hati dan badan lemah sekaligus. Dampak buruk maksiat dengan melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dan jelas, bahkan akan senantiasa memperlemahnya hingga berhasil memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Adapun pengaruhnya yang melemahkan badan dikarenakan kekuatan seorang mukmin bersumber dari hati. Jika hatinya kuat, maka badannya juga demikian. Adapun orang yang berdosa adalah orang yang paling lemah ketika dibutuhkan. Meskipun memiliki tubuh yang kuat, kekuatan tersebut justru tidak hadir pada saat dirinya benar-benar membutuhkan. Perhatikanlah kekuatan tubuh kaum Persia dan Romawi yang justru melukai diri mereka sendiri pada waktu mereka benar-benar membutuhkannya, hingga mereka dikalahkan oleh orang-orang beriman dengan kekuatan hati dan tubuh mereka. Maksiat melemahkan hati dan badan. Karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, akhirnya hati menjadi lemah, badan pun ikut lemah. Dan itu tampak jelas, tampak dengan jelas. Lihat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit Khandaq sebelum terjadinya perang Ahzab. Mereka ketika menggali parit itu, mereka ikatkan batu-batu di perut-perut mereka, Pak. Musimnya musim dingin, kemudian bahan makanan sulit dan mereka kelaparan. Nah, di musim dingin itu sebenarnya nafsu makan kita agak kuat ya, Pak, dibandingkan musim panas. Kalau musim panas kan ayah aja tergaknya kan gitu, Pak. Musim dingin kita butuh asupan makanan yang lebih banyak. Ambo dulu ketika kuliah, kalau musim dingin tuh naik berat badan tuh, Pak. Pasti 7 pipi. Gitu nih tuh, Pak. Simbuk nih pipi. Kalau banyak makan. Kalau enggak makan awak pengennya dalam selimut saja nih, Pak. Menggulung badan aja dalam selimut gitu. Dia harus makan, keluar makan, begitu memang. Nah, para sahabat Nabi menggali parit atau khandak, mereka ikat batu di perutnya karena kelaparan. Dan ketika mereka menemukan sebuah batu yang tidak bisa mereka pecahkan, maka mereka melaporkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan. Nabi kita hadir ke situ. Dan para sahabat, ya karena manusia, Pak. Dan mereka cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi, dan mereka tahu bahwasanya Nabi sayang dengan mereka. Seolah-olah mereka ingin memamerkan kepada Nabi bahwasanya mereka kelaparan dan batu diikat di perut mereka. Maka Nabi pun memamerkan kepada mereka di saat Nabi menggali itu. Ternyata Nabi mengikat 2 buah batu di perutnya. Sahabat cuma 1. Kalau kalian lapar, aku lebih lapar dari kalian. Nabi lebih lapar. Nabi mengajarkan para sahabat untuk bersabar. Dan Nabi kita orang yang paling sabar.
Nah, kelemahan atau kekurangan itu tidak melemahkan hati dan badan sahabat. Tidak melemahkan hati dan badan sahabat. Kenapa? Karena mereka bertakwa. Karena mereka bertakwa kepada Allah, patuh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau keluar di daerah barat atau di daerah daratan yang anginnya kencang berhembus dan dingin, sementara perut keroncongan, perut dalam keadaan kosong. Kerja lagi, menggali parit, dan galiannya tentu agak dalam, Pak. Galiannya dalam dan lebar, agar kuda tidak bisa melompati parit itu. Tentu dia harus lebar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan lihat orang-orang Persia dan Romawi, karena kehidupan mereka dipenuhi dengan dosa dan maksiat, ketika bertemu dengan sahabat Nabi yang mereka mengisi hari-hari dan hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah, maka lemah dan melelehlah maksiat tadi. Mereka merasa lemah dari sisi hati dan dari sisi fisik untuk melawan para sahabat Nabi dan para tabi'in di zaman Umar bin Khattab, yang mana pimpinan perang itu diserahkan kepada, kalau di Persia diserahkan kepada sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dalam memerangi orang-orang Romawi, pimpinan diamanahkan oleh Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid, atau oleh yang sebelumnya oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid, namun nanti diganti oleh Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini, coba kita lihat bagaimana ketakwaan itu akan unggul dibandingkan dengan kemaksiatan. Walaupun Persia dan Romawi itu mereka tentara yang terlatih, dan alat mereka, peralatan perang mereka lebih canggih dibandingkan kaum muslimin. Mereka sudah ada sistem ketentaraannya, Pak. Kaum muslimin belum ada. Mereka tentaranya udah digaji. Kaum muslimin baru di zaman Umar bin Khattab itu ada diwan, baru dicatat siapa-siapa nih yang ikut berjihad. Dari zaman Nabi, zaman Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal pemerintahan Umar juga, Umar belum mencatat pasukan yang keluar ke daerah Syam ataupun ke daerah Persia. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, namun bukan berarti mujahid atau para mujahidin dalam Islam mereka tidak dapat apa-apa. Mereka dapat ghanimah. Mereka mendapat ghanimah. Dan Allah janjikan itu kepada para sahabat Nabi, kepada kita orang-orang yang beriman. Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha. Wa'adakumullahu, Allah janjikan kepada kalian ghanimah yang banyak yang kalian kelak akan mengambilnya. Kalian akan mengambilnya. Ketika Abu Talib didatangi oleh para pemuka Quraisy agar Abu Talib meminta Nabi kita Muhammad SAW berhenti dari dakwah, maka apa jawaban Nabi kita? Wahai pamanku, aku hanya minta mereka untuk mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Yang akan tunduk kepada mereka orang Arab dan orang Ajam semua. Dan mereka akan bayar jizyah kepada kita. Namun mereka enggan untuk mengucapkan itu. Mereka akan bayar jizyah. Padahal di kota Mekah ketika itu Nabi enggak berani untuk angkat senjata kepada orang-orang Quraisy. Bilal disiksa, keluarga Yasir disiksa, namun Nabi kita hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir.
sampai meninggal Yasir, sampai meninggal istrinya Sumayyah, sampai disiksa Ammar anaknya dengan siksaan yang membuat dia sampai pingsan, sadar lagi, disiksa lagi, pingsan lagi, sampai akhirnya dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur dan mencaci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah beri uzur, Allah maafkan, karena dia dipaksa. Namun Nabi kita enggak pernah mengatakan kepada para sahabatnya di periode Mekah, angkat senjata kalian, asah pedang-pedang kalian, nanti malam kita sergap Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Tidak pernah Nabi kita melakukan hal yang demikian. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, namun lihat di Madinah, di perang pertama saja, di perang Badar, ghanimah luar biasa didapatkan. 70 orang-orang musyrikin, dan pada umumnya itu adalah pimpinan-pimpinan Quraisy, mati di Badar. 70 yang lainnya ditawan. Dan Nabi menetapkan bahwasanya siapa yang mau tawanannya ini lepas, maka bayar, harus dibayar apanya namanya Pak? Ditebus, bayar tebusan, harus ditebus. Maka datanglah orang-orang Makkah membayar tebusan agar keluarga mereka, anak mereka, bapak mereka, keponakannya itu dilepaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dapat harta. Yang paling banyak di perang Hunain. Di perang Hunain Nabi kita mendapatkan ghanimah yang sangat-sangat banyak. Namun Nabi bagikan juga. Nabi berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Lalu Nabi kasih lagi 100, Nabi kasih lagi 100, sampai bagus Islam. Nabi berikan juga kepada anak Abu Sufyan, yaitu Muawiyah dan Yazid, 100. Nabi berikan kepada Safwan bin Umayyah 100 ekor unta. Lalu Nabi kasih lagi 100. Itu orang yang sama, Pak. Nabi kasih lagi 100, 300 ekor unta Nabi kasih ke dia, baru dia masuk Islam, bagus Islam. Nabi berikan kepada Al-Aqra bin Habis, pimpinan Bani Tamim. Nabi berikan kepada kepala-kepala suku dengan pemberian yang agak banyak. Kemudian di bawah itu Nabi kasih 50, Nabi kasih, ada yang Nabi kasih 100, ada yang kasih Nabi 50, ada yang Nabi kasih 40. Nabi lihat sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan keutamaan mereka juga di kaumnya. Nah, banyak. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab, maka mengalirlah harta dari Persia dan dari Syam ke kota Madinah, sampai akhirnya kota Madinah itu nggak ada lagi orang miskin, Pak. Kalau mau mengeluarkan zakat, nggak ada lagi yang akan menerimanya di sana. Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha. Allah janjikan kepada kalian ghanimah yang banyak yang kelak kalian akan mengambilnya. Namun ikuti Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Kalian berada di atas agama Rasulullah. Demi Allah, kalau seandainya kita ikuti para sahabat dalam masalah ini, maka kita kaya, Pak, kita sejahtera. Kita akan dapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat. Namun karena banyak dosa dan maksiat kita, maka kita seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. 74 kilo ame dipacik seorang orang nih, Pak. 74 kilo amenya seorang orang. Kalau dibagi, awak membeli ame bergram-gram payah begitu, Pak. 1 gram aja payah membeli ame. Ini 74 kilo seorang orang memacik. Belum lagi yang lain. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Maka solusinya kembali kepada Islam. Taati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, jauhi dosa dan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita simak, kita dengarkan kumandang azan Isya.
Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah kumandang azan. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan dampak maksiat berikutnya, itu nomor 8, maksiat menghalangi ketaatan. Andaikan perbuatan dosa tidak ada hukumannya kecuali hanya akan menghalangi seseorang dari ketaatan yang seharusnya menempati posisi dosa tersebut, serta merintangi jalan menuju ketaatan kedua, ketaatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka hukuman ini sudah cukup sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita agar kita menjauhi maksiat dan dosa itu. Andaikan perbuatan dosa tidak ada hukumannya kecuali hanya satu aja, itu bisa menghalangi kita dari ketaatan. Dimana ketaatan itu harusnya menempati posisi dosa yang dilakukan tadi, dan merintangi dia dari jalan ketaatan yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Serta nanti Syekh di sini akan menyebutkan bahwasanya maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Maka dia akan merintangi seseorang dari ketaatan dan ketaatan dan ketaatan. Nah, harusnya ini sudah cukup, maksudnya cukup membuat kita lari dari maksiat itu. Banyak sekali ketaatan yang terputus karena dosa. Padahal satu ketaatan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hal ini bagaikan seorang yang memakan satu hidangan yang menyebabkannya sakit berkepanjangan, sehingga dia tidak lagi bisa menikmati berbagai hidangan yang lain yang lebih enak daripada hidangan tadi. Gara-gara satu makanan yang dia konsumsi, akhirnya dia sakit. Padahal makanan-makanan lain yang enak, yang sehat, yang bergizi ada. Akhirnya dia terhalang untuk memakan yang lain tadi. Dan dicontohkan seperti itu. Kemudian saya di sini mengatakan, padahal satu ketaatan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, demikian Pak. Satu ketaatan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu kuburan di kota Madinah. Kemudian Nabi kita mengatakan, sungguh 2 rakaat sholat itu lebih dibutuhkan oleh orang yang ada di dalam kubur ini dibandingkan dunia dan seisinya. Hanya 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat maksudnya sholat apa tuh Pak? Sholat sunat. 2 rakaat sholat sunat lebih disukai, lebih dicintai oleh orang yang ada dalam kubur ini dibandingkan dunia dan seisinya. Namun kita menganggap bahwasanya itu ketek, itu remeh, temeh. Nah, ini pelajaran yang besar Pak. Dan kalau Nabi mengatakan itu kepada para sahabat melewati suatu kuburan, lalu Nabi kita mengatakan kepada para sahabat bahwasanya pemilik kuburan ini yang ada di dalamnya sekarang, dia itu lebih cinta dengan 2 rakaat. Kalau dia bisa melakukan 2 rakaat itu, dia lebih butuh itu dibandingkan dunia dan seisinya. Dia lebih sukai 2 rakaat sholat dibandingkan dunia dan seisinya. Maka ketaatan di sini saya mengatakan satu ketaatan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gak ada apa-apanya dunia nih Pak, dia akan hancur. Sekarang kita dengar berita bahwasanya Dubai banyak kosong gitu Pak ya.
sudah seperti kota mati atau yang lain-lain mereka bilang. Nah, saya akhir Januari kemarin ke sana, Pak. Akhir Januari sampai awal Februari. Sebentar aja. Ada 11 orang jemaah umroh, dia minta ditemani ke Dubai juga. Kasih kami 2 malam 3 hari di Dubai Ustadz katanya. Kita ke sana, Pak. Memang kalau dunianya luar biasa. Rapi, bersih, jalanannya itu luas. Kiri kanan ada bunga-bunga lagi, Pak. Warnanya bagus. Gedung-gedung pencakar langit. Mobil pun nggak ada yang basuh hitam di situ, Pak. Nggak ada yang sakit hidung Pak di jalan tuh gitu. Mobilnya luar biasa. Bahkan terhitung mungkin mobil pejabat di kita, di sana mobil biasa. Bahkan mungkin sedikit kita lihat yang mobil pejabat di sana. Kalau dewa mungkin mobil mewah dinya, lalu apa boleh gitu. Kemudian kami juga pergi ke sana tuh ada namanya Palm Jumeirah. Itu pulau buatan yang dibuat seperti pohon kurma, Pak. Nah, di ujungnya sana itu udah dekat dengan dia, dengan Teluk Persia. Ada hotel yang dia kabarnya satu-satunya di dunia itu hotel bintang 7. Bintang 7, Pak. Kalau dewa bintang 7 itu kan ubek sakit kepala, Pak ya. Mungkin kalau masuk sini sakit lo kepala mungkin, Pak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di hotel tersebut tidak hanya mobil dan bus-bus atau mobil mewah dan bus-bus yang parkir. Di situ ada parkiran helikopter. Helikopter keluar masuk. Sementara ada yang tabang dari sini. Ada lebih kau masuk balik. Itu kadang sekali dua, Pak. Sekali dua, bukan sedikit. Kemudian helikopternya bukan satu warna, bukan satu ukuran, beda-beda. Nah, artinya bahwasanya dunia, kemudian ada pula di situ namanya ada Museum of the Future, Pak. Kalau di bawah anak-anak mereka mungkin asik, ada robotiknya di situ. Museum of the Future. Kemudian mereka membayangkan, orang Dubai ini membayangkan bahwasanya nanti kami 2070 sudah bisa begini. Lah main planet lah ya, Pak. Nah, ulun selesai ulun sampai 2030 lah langang sinan kan begitu. Takut juru deliran. Itulah kan begitu, Pak. Nah, boleh dia berimajinasi seperti itu, tapi intinya bahwasanya dunia ini enggak ada apa-apanya. Coba lihat bulan Juni. Saya baca, Pak. Sekitar 2.500.000 orang itu keluar dari Dubai. Para imigrannya, para pekerjanya yang bukan penduduk sana. Begitu juga dengan turis-turisnya. Sekitar 2,5 juta di bulan kemarin meninggalkan Dubai. Kenapa? Karena bagi mereka hidup jauh lebih berharga dibandingkan tinggal di hotel-hotel mewah. Dibandingkan tinggal di kota yang luar biasa yang memanjakan mata. Tidak ada gunanya. Boleh, alhamdulillah tidak silau lah mau Pak. Tapi memang enggak 2 malam 3 hari itu rasa-rasa jadi sultan Dubai loh artinya gitu, Pak. Cuman kita sadar kita hanya membawa orang. Kita hanya memandu. Di sana alhamdulillah ada juga gayatnya begitu. Nah, intinya kaum muslimin rahimakumullah enggak ada apa-apanya itu. Dunia ini akan hancur. Dan satu ketaatan kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Satu ketaatan. Nah, kenapa kita bermaksiat sementara maksiat itu bisa menghalangi kita dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi kita harus berpikir, kalau seandainya saya lakukan ini, dosa ini, maksiat ini, maka ambo biko kemungkinan tidak bisa ngaji malam-malam. Kemungkinan nanti saya ribut dengan istri. Kemungkinan nanti nggak harmonis lagi berumah tangga. Kalau saya lakukan ini,
Saya mungkin nggak bisa lagi baca Al-Quran. Saya terhalang dari duduk di majelis ilmu, dari berinfak, macam-macam. Dari berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelum kita melakukan maksiat, maka pikirkan di antara dampak buruknya bisa menyebabkan kita terhalang dari melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, kemaksiatan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Jika kebaikan memperpanjang umur, maka kedurhakaan menguranginya. Memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama apa yang maksud dengan memperpendek umur. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya adalah keberkahan umur itu hilang. Umur tetap segitu namun berkahnya hilang. Sebagian lagi berpendapat bahwa kemaksiatan memang benar-benar mengurangi umur. Sebagaimana halnya maksiat mengurangi rezeki. Allah telah menjadikan banyak sebab yang mampu menambah dan mengurangi keberkahan rezeki. Oleh sebab itu keberkahan dan dalam umur juga mempunyai banyak sebab yang mampu menambah dan menguranginya. Sebagian para ulama berpendapat penambahan dan pengurangan umur dengan berbagai sebab bukanlah perkara yang tidak bisa diterima. Sebab rezeki, usia, bahagia, derita, sehat, sakit, kaya, dan miskin hadir sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun dia menetapkan apa saja yang dikehendaki tersebut dengan berbagai sebab yang memang dibuat mengarah kepada terjadinya akibat. Golongan yang lain berkomentar, maksiat dikatakan mengurangi umur karena hakikatnya kehidupan sebenarnya adalah hidupnya hati. Oleh karena itu Allah menyebut orang kafir sebagai orang mati, tidak hidup. Sebagaimana firman-Nya, amwatun ghairu ahya. Mereka itu adalah orang-orang mati, bangkai-bangkai yang telah mati dan mereka tidak hidup. Jadi pada hakikatnya yang dimaksud dengan kehidupan adalah hidupnya hati. Seberapa lama hati itu hidup, maka sepanjang itulah umur manusia. Ia tidak lain hanyalah waktu-waktu yang dipergunakan untuk mengingat Allah. Pada saat itulah takwa dan kebaikannya bertambah. Inilah hakikat umurnya yang tiada lagi umur selainnya. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan berbagai kemaksiatan, maka sirnalah kehidupan hakikinya yang kelak ia temui, ia pertanggungjawabkan. Pelakunya akan merasakan akibat kemaksiatan tersebut pada hari ketika ia mengungkapkan penyesalannya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya seandainya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Hal ini tidak terlepas dari dua perkara. Apakah sebelumnya seorang mempunyai visi tentang kemaslahatan dunia dan akhirat ataukah tidak? Jika dia tidak memiliki visi tentang itu, maka seluruh umurnya telah sia-sia dan hidupnya hilang percuma. Kebalikannya, apabila dia mempunyai visi, maka jalan yang ditempuh terasa panjang karena adanya berbagai rintangan. Sulit memperoleh sebab yang mengantarkan kepada kebaikan karena sibuk berbuat yang sebaliknya. Inilah pengurangan hakiki dari umurnya. Nah, intinya kaum muslimin rahimakumullah, masalah maksiat memperpendek umur atau mengurangi umur diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya? Sebagian para ulama mengatakan dia mengurangi keberkahan umur. Dia mengurangi keberkahan umur. Namun umurnya segitu-gitu juga. Umurnya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Pokoknya dia ditakdirkan umurnya 70, Pak. Maka matinya nanti di umur 70 juga. Matinya juga di umur 70. Namun keberkahan hidupnya itu berkurang. Umur 70 tapi candu orang umur 10 tahun bawahnya, Pak. Kenapa? Karena diisi dengan maksiat terus. Seperti orang yang berumur hanya 10 tahun. Nah, Imam Nawawi, bayangkan Imam Nawawi, Pak. Dan imam-imam kita yang lainnya. Kalau Imam Nawawi cuma 45 tahun hidupnya.
Hadis Arba'in yang kita baca karya beliau. Meninggal Imam Nawawi kira-kira di abad ke-7. Abad ke-7. Sekarang kita berada di abad ke-15. Lah 800 tahun lebih abad. Imam Nawawi meninggal dunia. Namun beliau masih hidup. Namanya masih dihidupkan oleh orang dan pahala terus mengalir kepada beliau. Beliau yang menuliskan Arba'in. Beliau yang menuliskan Riyadhus Shalihin. Beliau yang mensyarah Sahih Muslim. Apalagi kitabnya Imam Nawawi, Pak. Beliau yang mensyarah juga kitab Al-Minhaj bi Fiqh Syafi'i. Banyak karya-karya Imam Nawawi. Beliau yang menuliskan kitab Al-Azkar, kitab tentang zikir-zikir. Dan kitab Hisnul Muslim itu diambil atau dia disadur dari sana, dari kitab Al-Azkar. Dan rata-rata setiap orang yang datang setelah Imam Nawawi yang menuliskan kitab-kitab tentang zikir itu menjadikan kitab Al-Azkar sebagai rujukan. Itu rujukannya, Pak. Nah, intinya bahwasanya umur 45 tahun itu diberkahi oleh Allah Ta'ala karena dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun orang yang umurnya panjang diisi dengan maksiat, walaupun umurnya panjang, maka tidak disebut oleh orang. Tidak disebut oleh orang di zaman ini, kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagian yang lain sudah kita sebutkan dua tadi. Jadi yang pertama para ulama mengatakan umurnya tetap segitu, namun keberkahannya dicabut. Yang lain mengatakan memang umurnya itu dikurangi. Umurnya itu dikurangi. Nah, umurnya ini dikurangi. Kita mengetahui juga dalam pelajaran-pelajaran yang lain bahwasanya catatan takdir itu ada beberapa jenis, kan begitu, Pak. Ada namanya takdir kauni yang di Lauhul Mahfuz. Ada namanya takdir umri. Takdir umur kita masing-masing. Yang mana dituliskan oleh malaikat di saat kita berada dalam rahim ibu kita ketika janin berumur 4 bulan. 3 kali 40 hari 120 hari, Pak. Yang hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis keempat di Arba'in. Nabi kita bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, thumma yursalu ilaihil malak, fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat, kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id." Nah, Nabi kita mengatakan bahwasanya masing-masing kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu selama 40 hari pertama di rahim ibunya dalam bentuk cairan, 40 hari kedua dalam bentuk darah, 40 hari ketiga dalam bentuk daging sudah. Kemudian kata Nabi kita diutus ke dalam rahim ibu tadi di saat janin sudah berumur 3 kali 40 hari 120 hari, berarti 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya malaikat. Maka malaikat itu meniupkan ruh dan malaikat itu disuruh untuk menuliskan 4 hal. Menuliskan rezekinya, ajalnya, perbuatannya, apakah dia termasuk orang yang bahagia, ahlil jannah, atau dia termasuk kepada ahlun nar. Sudah dituliskan. Nah, itu namanya takdir umuri, Pak. Ada lagi namanya takdir sanawi. Itu takdir yang diulang lagi catatannya oleh malaikat di setiap Lailatul Qadar. Di setiap Lailatul Qadar. Jadi ada beberapa bagian dari catatan takdir itu. Namun catatan takdir kauni yang ada di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Yang bisa berubah itu catatan takdir yang ada pada malaikat tadi. Baik yang sanawi yang sifatnya tahunan dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar, atau yang ada dalam catatan malaikat
yang di dalam rahim tadi, yang dia mencatat di saat janin masih di rahim. Nah, itu bisa berubah. Umpamanya di dalam catatan malaikat umur seseorang itu dia 60 tahun. Ternyata dia melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat. Dan Allah tahu bahwasanya orang itu nanti akan melakukan maksiat dan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka Allah katakan kepada para malaikat, kurangi umurnya itu 10 tahun. 50 tahun, cabut lagi nyawanya. Karena dia berbuat dosa. Dosanya tumpuk-tumpuk, 50 tahun cabut lagi nyawanya. Maka dihapuslah yang catatan malaikat tadi diganti. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah juga menetapkan. Adapun catatan di Lauhul Mahfuz maka dia tidak akan berubah. Karena Allah tahu bahwasanya si fulan nanti akan melakukan maksiat dan dampak dari maksiatnya itu dikurangi umurnya dan malaikat akan mencabut nyawanya di umur 50 tahun. Dikurangi dari 60 tadi umpamanya jadi 10 tahun, Pak. Nah, jadi tidak kontradiksi. Bisa saja dua-dua dari pendapat para ulama ini benar. Bisa jadi memang keberkahannya yang dikurangi, dihilangkan keberkahan hidupnya, umur 70 tapi seolah-olah hidup hanya selama 5 tahun atau 10 tahun. Karena banyaknya dosa dan maksiat. Atau mungkin kurang dari itu. Nah, atau memang maknanya dikurangi umurnya tadi. Namun yang dikurangi dari catatan para malaikat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir kita sampai nomor 10 lah hari ini, Pak. Yang ke-10 dampak dari maksiat adalah kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Kemaksiatan akan menanam benih kemaksiatan lain yang semisalnya. Sebagian yang melahirkan sebagian yang lain. Sampai-sampai pelakunya merasa sulit untuk meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut. Sebagian salaf mengatakan, hukuman dari keburukan adalah munculnya keburukan setelahnya. Sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan lain akan berkata kepadanya, amalkan aku juga. Apabila dia melakukannya, maka kebaikan yang lain akan mengatakan hal serupa, amalkan aku juga. Demikian seterusnya. Alhasil, berlipat gandalah keuntungannya dan bertambahlah kebaikannya. Demikian pula dengan maksiat. Hal ini terus berlangsung hingga ketaatan atau kemaksiatan menjadi suatu sifat dan kebiasaan yang melekat dan tetap pada diri seseorang. Jika orang yang senantiasa berbuat kebaikan meninggalkan sebagian ketaatan, niscaya jiwanya menjadi sesak dan bumi yang luas pun terasa sempit. Ia ibarat ikan yang terpisah dari air. Jiwanya akan kembali tentram jika dia mengerjakan lagi apa yang telah dia tinggalkan. Demikian pula dengan orang yang durhaka. Jika dia meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan, maka jiwanya akan sesak dan dadanya terasa sempit sampai akhirnya ia kembali lagi kepada maksiat. Bahkan banyak orang fasik yang tetap melakukan maksiat meskipun dia tidak merasakan kelezatannya. Faktor pendorongnya hanyalah kegundahan ketika terpisah darinya. Nah, ini bisa kita lihat dari orang-orang munafik di zaman Nabi, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dijelaskan oleh para ulama. Ini kan gembong munafik, Pak, ya. Dia memiliki dua keadaan. Setelah masuk Islamnya, dia memiliki dua keadaan kepada Nabi dan para sahabat. Keadaan yang pertama, dia benar-benar sembunyikan kemunafikannya itu. Dia enggak terang-terangan.
Bahkan dia sholat di saf pertama, Pak. Dia sholat di saf pertama. Nah, ini setelah perang Badar begitu kejadiannya. Setelah perang Badar. Karena dalam perang Badar 300 kaum muslimin bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Nah, dia pun bisa kita katakan menjilat, ngambil muka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya di saf terdepan. Dia mengatakan dia masuk Islam, sementara dia benci dengan Islam. Dia sembunyikan kekufuran dalam batinnya. Lebih dari itu, terkadang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, udah salam, Pak, maka dia berdiri, dia khutbah, dia ceramah di masjid. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ini adalah utusan Allah, dia orang terbaik. Maka kalian harus membantunya, harus menolongnya, harus menyokongnya. Dia pula yang ceramah, dia pula yang berkhutbah, Pak, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang lain. Dia yang memotivasi. Sementara keadaan kedua dari Abdullah bin Ubay bin Salul adalah setelah perang Uhud. Nggak tahan dia lagi, Pak, nggak bisa seperti itu lagi. Maka tampaklah, apalagi ditambah dengan kekalahan yang dialami oleh para sahabat di Uhud. Dengan meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal sebanyak 70 kurang lebih sahabat Nabi syahid di Uhud. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai patah gigi beliau, berdarah pelipisnya, berdarah tangan dan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mulai menampakkan taringnya, nampak siapa dia sebenarnya. Maka sholat pun sudah malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Begitu aslinya orang munafik. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas-malasan, hanya karena berbuat riya terhadap orang lain. Sholat hanya karena berbuat riya, ingin dilihat oleh orang lain. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Bahkan mereka berani menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat Nabi sebagai orang yang paling banyak makannya, yang paling buncit perutnya, yang paling lembek, yang paling lemah ketika bertemu dengan musuh di medan perang. Lebih dari itu, dia menuduh istri Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sebagai seorang wanita yang berzina. Nah, bayangkan, Pak, karena dosa maksiat ditumpuk. Sudah bersama Nabi, nggak tahan dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Karena memang sifatnya dia munafik. Dia munafik. Nah, jadi itu melahirkan. Nah, ketika orang yang jiwanya sudah jahat, sudah berlumuran dengan dosa dan maksiat, maka ketaatan tidak berpengaruh. Hadir dia di kajian sekali, Pak, itu tidak betah dia. Sesuatu tengok jam, sesuatu lihat jam dinding. Lama tak aku ceramah untuk yang lainnya. Enggak betah dia. Begitu juga jangankan ceramah, khutbah Jumat, Allahnya datang setelah khutbah kedua, iku kerajaan menceliak jam lah, Pak. Menceliak jam. Kadangnya datang tapi nya di luar tu masih esok merokok-rokok. Enggak betah. Bukan berarti bahwasanya ketika dia melakukan maksiat dia mendapatkan kelezatan. Enggak, tapi memang dadanya terasa sempit ketika melakukan kebaikan. Tidak nyaman. Cendoi ikan yang terpisah dari airnya kalau melakukan kebaikan, Pak. Nah, maka dosa dan maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Hati-hati, atau apa kata Nabi kita, Pak? Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur.
wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari dusta, karena sesungguhnya perbuatan dusta akan melahirkan dosa-dosa yang lain, menyebabkan seseorang itu menjadi fajir, melahirkan dosa-dosa yang lain. Awak kalau berduto sekali ditanya orang, pas duto cek lagi pak, cukup sekali aja duto. Kalau ditanggapi dan diteliti orang perkataan kita, pas solo rangkai cek lagi, kan begitu pak. Dusta lagi kita. Maka Nabi kita mengatakan jauhi dusta, karena dusta akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Dan dosa-dosa yang lain apabila dia banyak maka akan membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sesungguhnya seseorang yang dia berdusta, kemudian dia berdusta terus, dia berdusta lagi, dan akhirnya jadilah dusta itu sebagai kebiasaan dia, sehingga nanti dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang kadzab. Kadzab itu ya wana penduto gitu pak, pembohong, induk angkangnya. Musailamah al-kadzab, benar-benar gembong pendusta. Kalau kadzab itu kan timbangannya fa'al, itu udah bentuk mubalaghah. Kadzib orang yang berdusta, kadzab Yuwana pendutu gadang, itulah bahasa Jawa. Benar-benar pembohong besar. Aku muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi membacanya. Hal ini dinyatakan secara gamblang oleh Al-Hasan bin Hani dalam syairnya, segelas khamar yang kuminum terasa lezat, namun berikutnya hanyalah penyembuh dari yang pertama. Ada lagi yang bersyair, obatku adalah sebab dari penyakitku sendiri, seperti peminum khamar berobat dengan khamar lagi. Dah cukup minum saloki dah pak. Walaupun saloki itu sebagian orang lah mabuk, tapi nya minum melihat melahirkan. Orang berusaha untuk menjawab minum lah kecil. Kita buka tutup botol tu, terminum dah minum sagu kecil, minum saloki ni pak. Terminum bagi kita satu teguk bisa habis botol sebotol tu kita minum tu pak. Tidak kecukui hanya satu kali teguk. Maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Dia katakan di sini, segelas khamar yang ku minum terasa lezat. Itu yang terasa lamaknya pak, sekali saja. Namun berikutnya hanyalah penyembuh dari yang pertama. Minumlah balik. Disangkunya itu baik, karena selain bukan hanya sekadar, bukan hanya lezat ya, tapi malah dia membawa pusing, kan begitu pak. Membawa pusing dan mabuk kalau khamar di dunia ini, beda dengan khamar di surga nanti. Nah, jadi mereka mengatakan apa? Obatku adalah sebab dari penyakitku sendiri, seperti peminum khamar berobat dengan khamar yang berikutnya. Seorang hamba akan terus-menerus melakukan ketaatan, mencintai, membiasakan dan mementingkan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat dengan rahmatnya untuk menolong, menganjurkan, mendorong, serta mendorongnya dalam hal tersebut, ketika tidur maupun duduk, agar dia melakukan ketaatan tadi. Sebaliknya, seorang hamba akan terus-menerus melakukan maksiat, mencintai dan mementingkannya, sehingga Allah mengutus syaitan-syaitan kepadanya untuk membantunya dalam melakukan maksiat tersebut. Pada kondisi pertama, Allah menguatkan tentara ketaatan dengan bantuan malaikat, sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam ketaatan yang terbaik. Sementara pada kondisi kedua, dia menguatkan, maksudnya Allah menguatkan tentara kemaksiatan dengan bantuan syaitan, sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam kemaksiatan. Nah, jadi Allah mudahkan pak. Apa kata Allah Ta'ala? Dalam surat apa itu pak? Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Namun wa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan juga. Fa amma man a'ta, siapa yang memberi apa-apa yang harus diberi,
apa-apa yang berhak untuk diberikan. Fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan surga. Atau al-husna di sini maksudnya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia benarkan syariat Islam, atau dia benarkan surga, dia yakin surga itu ada. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan dia untuk berbuat baik. Allah mudahkan dia untuk berbuat ketaatan. Namun wa amma man bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna, begitu pula lawan dari yang tadi. Adapun orang yang bakhil, tidak mau memberikan apa yang seharusnya diberikan, wastaghna, dan dia merasa cukup, merasa enggak butuh dengan Allah, enggak takut kepada Allah Jalla Jalaluh, wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan surga. Apa surga kecilnya? Surga risiko dulu kecilnya, Pak. Nikmati dulu di dunia. Saya yang enggak dapat surga di dunia, kau enggak dapatnya surga di akhirat dah kan, itu loh kecil, Pak. Jadi bersenang-senang dulu di dunia ini. Artinya lakukan maksiat sebanyak-banyak. Wa kadzdzaba bil husna, atau al husna maksudnya sebagian para ulama mengatakan Al-Quran dan hadis, syariat. Dia dustakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, atau dia dustakan surga, maka fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat. Jadi kalau ada kita lihat nih orang Allah mudahkan untuk berbuat ketaatan, Allah yang mudahkan, Allah kirim kepadanya tentara-tentara Allah, para malaikat. Jangan awak beko sombong lo, Pak. Cuba lihat dia kalian. Aden kau tamat SD-nya tapi coba solat den. Kini awak sebenarnya sekolahnya umum 40 tahun, baru belajar bahasa Arab, baru ikut tahsin. Kini lah bisa baca kitab gundul kau. Sombong kita bawahnya. Allah mudahkan. Allah yang mudahkan. Dan jangan pula kita takut dengan preman, Pak. Banyak kejahatan. Karena apa? Karena Allah yang mudahkan dia berbuat itu. Allah kirim kepadanya syaitan-syaitan yang membantunya untuk melakukan maksiat. Wa amma man kadzdzaba, atau wa amma man bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna, Allah katakan fasanu yassiruhu lil usra. Maka enggak usah takut. Kalau diadu tentara Allah dengan hizbus syaitan, mana yang menang, Pak? Jangan takut lo tentara Allah dengan tentara syaitan, Pak. Jangan sampai takut, oh itu preman kadang tuh. Nah, sampai di sini kaum muslimin rahimakumullah, nomor 10. Insyaallah kita lanjutkan ke nomor 11 dan nomor berikutnya di pertemuan selanjutnya. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.